Jangan takut untuk membeli Platycerium one day cabutan dari hutan. Masih bisa kita permak agar subur dan tampil menarik. Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, buat teman-teman juga yang ingin bertanya seputar tanaman hias, bisa DM saya di Instagram untuk bertanya lebih detail ya. Jadi karena di kolom komentar kita tidak bisa mengirim foto, jadi jika di Instagram teman-teman bisa mengirimkan foto tanamannya, jadi saya bisa mengetahui bagaimana kondisinya. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan melakukan mounting ya. Ini adalah Platycerium one day. Nah, ini baru saya beli teman-teman, tapi kondisinya cabutan ya, jadi kurang menarik untuk dilihat. Nah, sekarang kita akan mengganti papannya dan mounting ulang ya, agar tanamannya menjadi lebih subur nanti hidupnya dan tampilannya lebih bagus teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, mari ikuti videonya sampai habis. Pertama, kita membutuhkan papan teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan papan dry nacelle berukuran 25 cm x 4. Nah, jadi dia akan menjadi 50 cm teman-teman. Nah, ini papannya. Nah, ini bisa kita rakit ya teman-teman, agar menjadi 50 cm. Nah, ini harganya tidak terlalu mahal teman-teman ketimbang kita menggunakan papan kayu ya. Jadi papan kayu itu harganya jauh lebih mahal ketimbang ini. Ini saya beli hanya 6.500 teman-teman, satu biji. Jadi dikali 4. Nah, kita rakit seperti ini. Nah, jadi 50 cm teman-teman. Nah, karena nanti kita akan membuat media yang lumayan besar ya, jadi mungkin bobotnya akan lebih berat teman-teman. Jadi kita akan mengikat di bagian sambungan drainase cell-nya agar menjadi semakin kuat teman-teman. Nah, di sini saya akan menyambung menggunakan kabel T teman-teman. Ini akan saya ikat di setiap sambungannya. Nah, jika teman-teman menggunakan drainase cell 25x25 seperti ini, kemudian disambung menjadi 50 cm, saya sarankan teman-teman menggunakan kabel T yang berwarna hitam. Karena ini saya menggunakan warna putih, jadi terlalu kelihatan ya dengan papannya yang berwarna hitam. Cuma karena ini ada stoknya di rumah, jadi saya pakai ini aja teman-teman. Nah, kita kunci seperti ini. Jadi kita kunci semua sisinya, karena takutnya nanti jika bebannya terlalu berat teman-teman, nanti dia malah jatuh. Nah teman-teman, setelah semua kita ikat ya bagian sambungannya menggunakan kabel T, sekarang kita akan potong sisa dari sambungannya teman-teman. Untuk pemotongan kita bisa menggunakan gunting ya, karena lebih mudah ketimbang kita menggunakan pisau. Nah, setelah papannya jadi teman-teman, sekarang kita membutuhkan media. Nah, ini media yang saya gunakan teman-teman. Ini adalah akar kadaka ya. Jadi akar kadaka ini harganya cukup murah teman-teman. Ini sebelumnya sudah saya tumbuk dan saya cuci agar lebih bersih ya, karena akar kadaka itu kondisinya sangat kotor teman-teman. Nah, kemudian ini adalah tanamannya. Nah, sekarang kita akan potong dulu, lepaskan tanaman ini dari papan sebelumnya teman-teman. Ini karena kebetulan ada yang jual murah ya, jadi kondisinya cabutan, hanya ditempel ala kadarnya saja sama penjualnya. Kita potong dulu semua tali yang mengikat. Nah, setelah talinya kita potong semua, kita lepas dulu tanamannya. Ini papannya kita taruh dulu. Nah, jadi ini kondisi tanamannya. Nah, sekarang kita akan menggunakan papan yang baru teman-teman. Jadi pertama kita akan menambahkan dulu media di bagian papannya. Kita tambahkan media secukupnya saja teman-teman, agar terlihat lebih besar ya. Kita taruh dulu di papannya teman-teman, nanti kita akan menempelkan tanamannya. Kita coba dulu. Nah, ini terasa cukup teman-teman. Nah, pastikan kita sudah menaruhnya di tengah-tengah dari papan ya. Nah, kemudian kita membutuhkan tali. Nah, di sini saya menggunakan tali rafia teman-teman untuk mengikat Platyceriumnya ke papan teman-teman. Karena akarnya belum mengikat ya, jadi kita harus bantu dengan tali terlebih dahulu. Kita masukkan dulu
talinya pada lubang drainase sel yang sudah ada, teman-teman. Nah, untuk daun perisai atau daun steril ya teman-teman, nanti kita akan tutup menggunakan media karena bentuknya juga tidak enak dipandang ya. Nah, setelah tali pertama kita masukkan di bagian atas teman-teman untuk mengikat di bagian sini ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan tali lagi untuk mengikat di bagian bawah teman-teman. Itu dikarenakan bobot dari tanaman ini akan semakin berat. Nah teman-teman, setelah talinya semua masuk, sekarang kita akan ikat di bagian belakangnya. Kita ikat biar kencang. Nah, setelah terikat teman-teman, sekarang kita potong talinya. Nah, jadi ini tampilannya. Dan sekarang kita akan menambahkan media di bagian pinggirnya. Nah, kemudian media tersebut akan kita ikat menggunakan benang teman-teman. Pertama kita tambahkan dulu beberapa media. Nah, ini harus dikerjakan perlahan teman-teman. Jadi tidak bisa langsung kita tempel semua ya. Untuk memudahkan kita ikat dulu papannya menggunakan benang agar nanti ketemu ujungnya yang mana ya. Kemudian kita gulung. Ini agak susah teman-teman karena ada lidahnya. Kita tambahkan semua di bagian pinggir. Untuk tanaman berjenis wandai ini, yaitu Platycerium wandai, nah, dia bisa mencapai ukuran yang sangat besar teman-teman. Untuk perawatannya cukup mudah. Jadi kita hanya perlu memberinya air 1 hari sekali teman-teman. Kemudian cahaya yang cukup dan angin yang cukup teman-teman. Kita gulung seperti ini perlahan agar media yang kita tambahkan bisa terikat dengan bagus. Setelah terikat, kita gulung tadi, kita tambahkan lagi medianya di bagian pinggir teman-teman. Ini akan terus kita tambahkan ya sampai dia berbentuk bulat. Nah, untuk teman-teman yang menyukai tanaman Platycerium, teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk menambah medianya teman-teman agar tampilnya semakin bagus. Dan cara ini juga dapat diaplikasikan di semua jenis tanaman Platycerium teman-teman. Kita gulung ya setelah kita tambahkan medianya tadi. Ini juga harus kita lakukan lebih hati-hati karena ada lidahnya. Nah, setelah media yang kita tambahkan tadi terikat, sekarang kita tambahkan lagi media di bagian sini teman-teman. Nah, ini sebelumnya bentuknya kurang bagus ya karena seperti mempunyai dagu. Sekarang kita tutup dia. Nah, setelah tertutup segini teman-teman, sekarang kita akan menggulungnya lagi. Kita gulung lagi teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian atasnya ini ya, kita akan tutup seperti ini teman-teman. Kita tambahkan media lagi. Kemudian kita akan menggulungnya lagi teman-teman. Nah, setelah tertutup beberapa teman-teman, kita lanjutkan lagi agar menutup hampir semuanya teman-teman. Seperti ini. Kita akan gulung lagi agar yang kita tempel tadi tidak jatuh ya.
setelah kita gulung, kita bisa menambahkan medianya lagi karena dia sudah menempel ya. Hampir tertutup semua teman-teman, kita tambahkan lagi ya agar bentuknya semakin bagus. Kita tambahkan di bagian-bagian yang masih terasa kurang, kemudian kita akan menggulungnya lagi. Kita gulung lagi teman-teman. Jadi usahakan hati-hati pada saat melakukan penggulungan jika kondisi tanaman kalian memiliki lidah yang panjang seperti ini teman-teman. Nah, sangat disayangkan jika lidahnya sampai patah meskipun tanamannya tidak mati ya. Dan untuk perisainya yang saya tutup ya di bagian kepalanya atau atas, itu tidak jadi masalah ya. Nanti dia akan menumbuhkan perisai yang baru dan bentuk dari perisai yang baru akan mengikuti bentuk media yang baru teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah tertutup seperti ini ya, sekarang kita hanya perlu untuk mengecek bagian mana saja yang kurang rata teman-teman. Jika dia kurang rata, kita tambahkan lagi medianya, kemudian kita gulung kembali. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini prosesnya lumayan lama teman-teman dan harus bersabar. Kita gulung lagi. Nah, untuk tali benang ya teman-teman, saya sarankan teman-teman menggunakan tali benang yang berwarna hitam. Itu dikarenakan agar tidak terlalu terlihat nanti teman-teman. Tetapi jika memang teman-teman hanya memiliki benang yang berwarna putih, itu juga tidak terlalu bermasalah ya, karena nanti jika dia sudah menumbuhkan perisai yang baru, maka media ini tidak akan terlihat teman-teman. Pastikan di bagian atasnya ini sudah terikat semua ya. Nah, ini teman-teman, ini bagian atasnya kan belum terikat semua ya. Jadi pastikan kita mengikat semua bagian atasnya terutama teman-teman, karena ini agak susah diikatnya ya. Jadi benangnya harus turun dulu, kemudian naik ke atas teman-teman. Jadi hanya bisa mengikat satu sisi aja dulu. Ini karena bentuknya besar ya teman-teman ya, jadi pengerjaannya lumayan. Tapi biasanya jika pletinya kecil itu masih sangat mudah ya dan cepat bisa diselesaikan. Bagian atas ini semua terkunci ya menggunakan benangnya, karena biasanya yang paling sulit itu di bagian atasnya teman-teman, yaitu dekat dengan titik tumbuh dari platycerium tersebut, karena agak susah ya memutar benang di sana. Jadi pastikan itu benar-benar terdekat teman-teman. Nah, jika tertimbun seperti ini, dia tidak akan mati teman-teman. Kenapa? Karena pusarnya tidak kita tutup ya. Nah, ini bagian tengah ini itu adalah titik tumbuhnya teman-teman. Jadi selagi itu tidak ditutup, dia tetap akan hidup. Nah, kemudian kita akan mengikat, kita akan mencari di mana temannya benang ikatan pertama. Ini benangnya kita ikat seperti biasa teman-teman. Nah teman-teman, jadi penanaman platycerium hari ini sudah selesai. Nah, ini adalah hasilnya. Oh, ini kebalik teman-teman.
Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, nanti dia akan menumbuhkan kelopak yang baru teman-teman, dari pusar tengah ini, titik tumbuhnya. Nah, kelopak tersebut akan mengikuti bentuk dari media teman-teman. Jadi dia akan tambah besar nanti ya jika sudah menumbuhkan kelopak. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.